Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TKP, tes karakteristik pribadi, yang menurut teman-teman ini soal paling mudah ya, atau tes subtes paling mudah di SKD CPNS. Yuk langsung saja kita bahas. Hendy menemukan salah satu karyawan mengambil persediaan gula di ruang bersama. Sebagai kepala satpam, ia harus melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kios. Tetapi resikonya karyawan tersebut dapat dipecat. Apa yang sebaiknya Hendy lakukan? Oke, kita coba lihat dari A, B, C, D, dan E. Nah, ini udah terlihat nih. Ia harus melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kios gitu. Artinya ini prinsip kejujuran ya namanya ya. Prinsip kejujuran gitu, atau bisa dikatakan sebagai jejaring kerja ya. Prinsip kejujuran ini kan temanya tentang jejaring kerja gitu ya, atau bisa juga profesionalisme ya gitu. Jadi ada jejaring kerja, ada profesionalisme gitu kan, sikap profesional gitu kan. Yang namanya satpam itu kan bertugas sebagai keamanan gitu ya. Nah, maka mau nggak mau harus melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kios. Yang mana jawabannya? Nah ini yang D ya. Gitu jawabannya. Melaporkan kejadian pada bagian personalia gitu. Artinya salah satu anggota pemilik kios untuk menindaklanjuti gitu kan. Untuk tindak lanjut sambil memantau perilaku karyawan tersebut. Oke, yang delta jawabannya. Gitu ya. Kalau mau dilihat dari poinnya ya silakan teman-teman beri penilaian sendiri ya. Silakan teman-teman kasih penilaiannya dari antara yang A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E itu di kolom komentar. Oke, yang tertinggi yang delta ya jawabannya ya. Kita lanjut. Tina bekerja di sebuah gerai makanan. Hari ini Tina berencana segera pulang ke rumah sebelum hujan semakin deras. Ketika Tina sedang bersiap-siap menutup gerai, ada seorang pelanggan datang dan duduk di tempat yang disediakan. Apa yang dilakukan Tina? Oke, jadi pelanggan tersebut ketika sedang bersiap-siap menutup gerai, nah ada pelanggan entah mungkin kelaparan, gitu kan, dan duduk di tempat yang disediakan. Nah, bagaimanakah yang harus dilakukan oleh Tina? Ini jelas tentang pelayanan publik ya. Pelayanan publik gitu. Artinya sikap Tina harus melayani dengan sopan gitu kan, melayani dengan sopan dan ramah ya. Nah, coba yang ini. Melayani pelanggan dengan ramah karena bagaimanapun pelanggan adalah raja. Oke, kita simpan dulu. Coba yang B nih. Melayani pelanggan dengan kurang bersemangat. Nah, ini yang B ini salah ya. Jangan dijawab ini. Gitu. Coba yang C nih. Melayani dengan sopan dan menawarkan menu makanan yang masih tersedia. Masuk ya. Coba yang D ini. Mendekati pelanggan ketika ia memanggil Tina untuk memesan makanan. Ya, ini cuman cukup mendekati saja gitu kan, belum sampai melayani gitu ya. Berarti yang D ini saya rasa salah ya. Coba yang E ini. Melayani dengan ramah dan segera memberikan daftar menu sebelum diminta. Oke. Yang terbaik jelas yang C ya gitu, karena di sini coba nih, melayani dengan sopan dan menawarkan menu makanan yang masih tersedia gitu. Jadi ketika si Tina misalkan sebuah gerai makanan, makanannya sebagian sudah habis gitu ya. Nah, tiba-tiba ada pelanggan nih, kemudian menawarkan menu makanan yang masih tersedia gitu ya, sambil mempersiapkan beres-beres gitu. Oke, jadi jawaban tertingginya adalah yang Caca. Oke, kita lanjut. Iqbal adalah seorang guru yang telah pindah ke SMA Negeri 8 setelah diangkat sebagai pegawai pemerintah dan perjanjian kontrak
atau P3K dan meninggalkan pekerjaannya di SMK swasta. Meskipun sudah tidak bekerja di SMK swasta lagi, Iqbal ingin tetap menjaga hubungan baik dengan mantan rekan kerja dan tetap terhubung dengan mereka. Dalam situasi ini, tindakan mana yang paling tepat untuk Iqbal lakukan? Oke, jadi kan si Iqbal ini kan ceritanya pindah gitu kan ke SMA 8. Tapi tetap gitu ingin menjaga hubungan baik. Nah ini ya, gitu, menjaga hubungan baik dengan mantan rekan kerja. Yang paling tepat coba yang A ini, mengabaikan semua kontak dan dengan mantan rekan kerja di SMK swasta dan fokus pada SMA Negeri 8. Ini udah pasti jangan dijawab ya, yang A ini gitu. Kalau yang B ini, mengajak mantan kerja untuk daftar P3K di SMA Negeri 8 apabila sekolah tersebut membuka formasi untuk bertemu secara teratur untuk menjaga sosial. Masuk ya, gitu. Coba yang C ini, membatasi hubungan dengan mantan rekan kerja di swasta. Ini juga jangan dijawab. Gitu. Ini memutuskan hubungan istilahnya gitu. Yang A sama yang C itu sama ya, mirip ya. Tapi masih mending lah gitu ya. Gitu. Setidaknya mungkin yang C ini lebih baik daripada yang A. Menghubungi mantan rekan kerja tapi di sini hanya saat ada kebutuhan atau pertukaran informasi yang penting. Boleh juga sih ya, gitu kan, bisa. Tapi kan saat ada kebutuhan informasi yang penting aja gitu ya. Oke, kita simpan dulu aja yang D nih. Menjalin hubungan di media sosial dengan mantan rekan kerja di sekolah untuk tetap up to date tentang kehidupan masing-masing. Oke, jadi yang D ini sama yang ini boleh gitu ya. Yang nggak boleh dijawab jelas A sama C gitu. Nah, teman-teman, silakan tebak dulu yang terbaik kira-kira yang mana? Ya, yang B ya jawabannya gitu. Mengajak mantan kerja untuk daftar di P3K di SMA Negeri 8 apabila sekolah tersebut membuka formasi. Oke. Yang beta jawaban tertingginya gitu ya. Kenapa yang bukan yang E gitu di media sosial ya kan? Apakah kan si Iqbal ini nggak selalu membuka media sosial gitu. Artinya tidak bisa bertemu secara tatap muka ya kan kalau yang E ini gitu. Jadi cuman menjalin hubungan di media sosial saja gitu. Artinya kan cuman hanya sekedar tidak ada mengundang unsur tatap mukanya gitu. Tapi kalau yang B ini lebih bagus ya kan. Kalau seandainya di SMA Negeri 8-nya membuka formasi gitu ya. Oke, yang beta jawabannya. Salah satu tetangga Anda sedang terkena musibah. Ketua RT mengumumkan hal tersebut dan meminta agar warga mau bersama-sama membantunya. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, kalau diam saja, karena hidup adalah tanggung jawab masing-masing dan tidak ada kewajiban untuk membantu. Enggak ya. Coba yang B ini, bertanya kepada ketua RT. Nah ini kalau cuma bertanya saja, enggak ya, nggak cukup gitu, cuma bertanya saja. Coba yang C ini, diam saja tanpa memberikan masukan. Nah ini juga sama ya. Coba yang D ini, mengajukan usul agar para warga bersama-sama dan secara swadaya membantu orang tersebut secara ikhlas. Benar ya. Coba nih, bertanya kepada ketua RT dengan kondisi dan apa yang mungkin bisa dibantu oleh warga lainnya. Enggak ya, gitu. Jadi soal ini gampang banget gitu jawabnya. Oke. Pasti pilihan tertingginya adalah yang delta. Gitu. Oke, kita lanjut. Nina adalah seorang supervisor yang bertanggung jawab atas tim yang terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nina ingin meningkatkan kemampuan timnya dalam bekerja dengan berbagai macam orang lain dan memperkuat kerjasama antar kelompok. Dalam situasi ini, tindakan mana yang paling tepat untuk Nina lakukan? Oke, silakan. Teman-teman dicoba ya. Gitu, ditebak kira-kira jawaban terbaiknya yang mana. Gitu ya. Selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga menekan tombol subscribe-nya dan juga menekan tombol jempol ke atasnya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.